Ada beberapa Anda catatkan di sini faktor-faktor kekufuran atau keingkaran itu sendiri. Kenapa sih orang kok masih tetap aja kufur, masih tetap aja ingkar, berpaling dari kebenaran? Yang pertama adalah faktornya, yang pertama, dia memiliki ilmu tapi ilmunya dikuasai oleh hawa nafsu. Memiliki ilmu tapi ilmunya dikuasai oleh hawa nafsu. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak memegang hidayah, sehingga ilmunya ini tidak menyelamatkan dia. Ilmu yang dibuat berdasarkan hawa nafsu itu akan menonjolkan, membawa dia kepada hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Seperti halnya apa? Orang bikin bom, makin gede-gedein bom, makin daya ledaknya makin besar. Apa? Pengerusakan. Atom, antum tahu teknologi atom? Teknologi paling efisien yang ada sekarang itu atom. Satu kapsul itu uranium yang besarnya mungkin sebesar meja ini, itu bisa membangkitkan listrik sekota Depok mungkin lebih. Efisien sekali atom. Tapi apa yang terjadi kalau atom itu dijadikan daya ledak? 2 kota bisa hancur dengan dia. Atom. Siapa orang yang mempelajari atom tanpa ilmu agama, tanpa hidayah? Nah, itu jadinya beda. Ya, itu yang pertama. Ya, dia memiliki ilmu, tapi ilmunya itu dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga tidak membimbing dia kepada jalan Allah. Yang kedua, kenapa orang itu menjadi ingkar, menjadi kufur atau kafir? Yaitu dasarnya adalah lemah iman dan sombong. Ini yang terjadi pada iblis. Iblis waktu itu adanya di alam surga. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud, tunduk kepada Adam. Tapi apa yang terjadi? Sombong. Apa yang iblis katakan? Ana khairun minhu. Ya Allah, saya kan lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, ya Allah. Begitu api. Dia tuh bersih, kata dia. Suci, nggak bisa dipegang, nggak bisa ditangkap, ya. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Lihat tanah diinjek-injek di bawah, ya. Coba lengket, kurang lebih gitu ya. Dihina bener sama iblis. Tapi iblis pada saat itu sombongnya dan melemahkan iman dia. Apa? Dia tidak sadar akan perintah Allah. Mau dari apa kek, mau sejago apa, mau sehebat apa, perintahku pada saat itu adalah tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam. Udah itu aja. Karena sombongnya membuat dia ingkar. Tuh. Ya. Ini berangkat daripada bagaimana kita menuntut ilmu. Mohon maaf, ya. Niat kita dalam menuntut ilmu diperbaiki. Jangan menuntut ilmu itu untuk menyalah-nyalahkan orang. Jangan niat menuntut ilmu untuk bisa ini, bisa itu, kemudian biar dikata ini, dikata itu. Bukan. Bahwasanya, ini rahasia ya. Rahasia ya. Pegang ya. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu adalah tentang menjadi. Anda ulangi. Mempelajari ilmu agama tentang menjadi, bukan tentang mengetahui. Contoh. Kita mempelajari tentang sabar. Paham? Kita bicara tentang sabar. Adalah orientasinya untuk kita menjadi orang yang penyabar. Bukan kita tahu tentang sabar itu adalah ini, itu. Bukan. Tapi tentang kita menjadi penyabar. Inilah ilmu agama. Paham ya? Kita tahu tentang sombong bukan berarti untuk sombong, tidak. Tahu yang baik yang buruk, kemudian kita melakukan yang baik, menghindari yang buruk. Betul ya? Ilmu agama itu tentang menjadi, bukan tentang mengetahui. Ya, silakan dicerna masing-masing. Ya, tentang dicerna masing-masing. Yang ketiga, ya, kenapa orang itu bisa menjadi ingkar, menjadi kufur? Adalah karena dia tidak menyadari kebodohan. Tiba-tiba bikin argumentasi, wah ini harus direvisi. Ada dulu mantan menteri, ya, bilang Al-Quran itu sudah tidak relevan. Masya Allah.
Pernah nggak ada kalau yang melihat itu beritanya di tahun 90-an menengahan kalau nggak salah. Al-Quran sudah tidak relevan di zaman ini. Allah karim, sebisa-bisanya. Mantan menteri. Ada. Ya, tidak sadar dengan kebodohan. Ya, Masya Allah. Yang keempat adalah buruk sangka terhadap hukum yang datang kepada dia. Dia tidak melihat bahwasanya ini perintah Allah dan ada hikmah besar di balik itu, tapi dia nalar dengan pikirannya sendiri. Sehingga apa yang didapat, hawa nafsunya melencengkan dia dari petunjuk. Menjadi buruk sangka. Kemudian yang kelima adalah bertahan pada ketidakbenaran. Bertahan pada kebiasaan yang salah. Bertahan pada tradisi yang salah. Tuh. Contohnya nih, ya, misalnya nih, kita zakat fitrah, ada ukurannya kan zakat fitrah, beras yang kita makan harga berapa, ya, kemudian berasnya itu yang dikeluarin sesuai yang kita makan biasanya, kemudian diukur sekian kilo, baru habis itu akadnya pakai itu. Ini enggak, saya biasa tahun itu orang tua saya pakai duit sekian. Tahun itu beras harga berapa, sekarang harga berapa? Waktu itu beras harga 2.000, sekarang beras 10.000. Dulu mah cuma 8.500 zakat. Ya. Berasnya harga berapa kali? Satu liternya 2.000 atau 2.500 sehingga jadi 8.500-an. Sekarang beras 1 liternya cuma 10.000 kalau diukur dengan harga sekarang dia bertahan. Enggak, dulu begini. Nah, bertahan pada ketidakbenaran. Contoh juga, ya, orang-orang kafir pada saat didakwahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyembah kepada Allah, bukan menyembah patung-patung. Mereka mengatakan apa? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang biasa kita dapetin dari nenek moyang kami begini. Bapak kita begini, kakek kita begini, nenek moyang kita begini. Ente mau ngajarin kita ngapa-ngapain? Nah, ya, bertahan pada ketidakbenaran.